mengabulkan doa kalian Bapak Ibu. Allah sampaikan tiba di rumah duka dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan semua doa Bapak Ibu. Ustaz, apakah kami yang datang mendapatkan pahala? Dapat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Setiap pekerjaan kau dahului dengan niat sebelum kalian lakukan. Allah telah berikan pahala kepada kalian. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Coba kalau dihitung, saya ini umur sekarang 43 tahun. Sudah ratusan kali saya menghadiri takziah, mendoakan, mengurusi jenazah orang tua saudara. Di depan saya ini saya melihat ini ada orang tua kita, lebih tua dari saya. Di sini saya lihat ada para imam, tokoh agama, pegawai syari, lebih tua dari saya. Coba kalau saya tanyakan mereka, adakah 100 kali menghadiri takziah? Mungkin lebih ribuan kali. Almarhum berapa kali? Dengan usia 80 lebih sekian. Coba berapa kali sedekah? Betapa banyak pahala yang dia terima di alam barzakh. Coba kalau dosa itu sebagaimana bau busuknya ikan, sedikit saja bau ikan itu busuk. Coba dosa kita sedikit ada bau busuk, kita pun sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita yang ratusan ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersalawat. Yang nanti juga di akhir saya tutup dengan doa. Rasulullah bersabda, 40 orang saja mengaminkan setiap doa, maka doa itu sudah diangkat, dikabulkan oleh Allah. Bayangkan yang hadir ini, yang di dalam, yang di luar, samping kiri kanan, betapa banyak yang hadir, ratusan lebih. Almarhum adalah orang yang baik. Kita semua yang datang adalah orang yang baik. Salatullah, salamullah, sama-sama ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan ceramah, saya melihat jam ini. Berapa lama Bapak Ibu? Ya. Ah, ini yang pas, baku muka. Beliau bilang 1 jam Ustaz. Kalau di sini 1 jam, di sini 2 jam, di sini setengah jam, di sini 1/4 jam, di sebelah sana 2 jam. Berarti saya gabungkan 9 jam saya ceramah pada malam. Saya lihat di bawah panstup ini tidak ada api. Kalau seandainya ada api, maka saya ceramah 5 jam pada malam ini. Karena apa? Kalau ada api, semakin lama ceramah, semakin panas kuah bugis di dalamnya. Tapi saya lihat tidak ada api, maka Ustadz harus tahu diri ente. Jangan terlalu lama kau ceramah. Jangankan ceramah, imam saja kalau lama, biasanya ada kode dari jamaah. Ustadz tahu, saya tahu. Kadang-kadang muncul poli batuk-batuk yang berbeda. Batuk yang normal, ini tadi saya dengar ada yang batuk, itu normal. Itu normal. Tapi kalau ada batuk yang ada ekornya, waspada. Bagaimana yang ada ekornya Ustaz? Dia kode sedikit, waspada. Tidak usah itu. Saya pernah coba Bapak Ibu, selesai sholat, saya baca doanya pendek. Saya baca doa pendek, aminnya Allah pendek. Saya baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya tes. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya anak muda, Masya Allah enak sekali. Anak muda, remaja, bapak-bapak, orang tua, aminnya bagus. Amin. Masya Allah, saya panggil sini dulu Pak. Kenapa aminnya lembut sekali, bagus suaranya? Apa dia jawab? Karena Ustadz tahu diri. Rumah saya ini jauh Ustadz, di Biau Ustadz, sehingga saya berjalan tidak lagi melewati kuburan gelap-gelap tengah malam Ustadz. Saya juga pernah baca doanya pendek itu, mereka juga mengatakan Ustadz saya ini Allah lapar Ustadz.
Kalau terlalu lama semua tambah Ini lama. sebentar lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Masuk tarawih 20. Kita semua ini mayoritas tarawih 20. Ustaz, boleh jadi imam? Masuk. Mulai imam. Yang pertama kita pasang ini apa? Telinga. Bagaimana ini imam? Kalau imam langsung masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu cepatnya imam 20 rakaat, baru mulai sudah begitu kecepatannya, maka kita semua berkata dalam hati, Masya Allah, gagah da'a ini imam ibu, bagus sekali ini imam. Kenapa bagus? Karena speed sambilan dia, modelo tendangan lo Cristiano Ronaldo, bagus dia. Tapi coba kalau saya misalkan saya imamnya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga qari, mentang-mentang saya juga dai, yang beberapa bulan kemarin atas doa Bapak Ibu, saya membawa nama Gorontalo menjadi juara 1 dai polisi se-Indonesia, menjadi keberkahan ilmu yang bermanfaat. Coba kalau saya tidak tahu diri, saya imam 20, saya baca model kalam ilahi tadi. Bapak Ibu dengar kalam ilahi tadi? Dengar? Bagus suaranya, bagus. Coba kalau saya tidak pakai perhitungan, di belakang mau TCB, oma ada kolesterol, asam urat, pomola. Siapa suruh saya diundang Tibunda? Maka saya baca 20 rakaat model kalam ilahi tadi. Mulai saya start. Allahu Akbar. 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah baru bismillah saya sudah begini lamanya, maka saya jamin pada malam itu kita semua hadir ratusan begini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin hanya Tibunda Tin Soeharti yang ada di situ. Yang lain ini so tidak datang, dia masih di luar pagar begitu, dia keker dulu begini. Katita Imam Boti, Kapolsek Tapa, Winanawa ulama dia ini. Tidak usah undang-undang dia pun, tidak usah. TCB ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara Kapolsek ini, kamu kolesterol. Apa maknanya? Hidup ini saling mengerti kita, saling memahami. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadirat yang dimuliakan Allah. Almarhum tadi saya mendengar umurnya 86 Bunda. 86 tahun, umur yang sangat panjang. Beberapa bulan kemarin saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu, oma istri dengan usia 115 tahun. Bayangkan ini oma ini. Setelah itu saya mengisi lagi takziah atas meninggalnya suami, opa dengan usia 107 tahun. Setelah itu ada juga suami yang pagi hari mau pergi bekerja, dibangunkan oleh istri dan anaknya, bangun Pak. Suaminya sudah membujur kaku tidak berdaya, sudah meninggal dunia. Pak Ustaz, adakah manusia umurnya panjang di dalam dunia ini? Ada. Siapa mereka? Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Bayangkan Nabi Adam 930 tahun. Adakah Nabi yang lebih panjang daripada Nabi Adam? Ada. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam memiliki umur 1000 kurang 50 tahun. Dalam hitungan manusia, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Adakah orang yang tertidur lama Ustaz, kemudian Allah bangunkan sekalian? Ada. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Allah tidurkan selama 309 tahun lamanya. Ketika Allah berkehendak, adakah itu tidak mungkin? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah semua kehendak Allah. Peristiwa kematian ini Bapak Ibu adalah merupakan takdir dan sudah merupakan sunnatullah. Ustaz, saya tidak mau keluar ke alam dunia Ustaz, karena saya merana Ustaz. Saya tersiksa dengan orang tua saya, orang susah. Wahai kalian yang tidak mau keluar ke alam dunia, dimasukkan engkau ke alam rahim ibu, alam darah, air dan daging. Ketika kau tidak segera keluar dari alam rahim ibu,
maka kau pun akan mati diombang-ambingkan gelombang ketuban. Kau pun akan mati di sana dan kau pun akan keluar ke alam dunia. Ustaz, saya tidak tahu bagaimana luasnya alam rohiyah. Kemudian alam rahim kecil, berapa diameter, berapa senti, terbungkus kaku, tidak bisa berdaya. Kita tidak tahu alam dunia bagaimana. Ketika kita keluar, Masya Allah, indahnya dunia ini. Begitu besar dunia ini, ada gunung, ada lautan, di sebelah gunung ada kota. Dimasukkan dalam inkubator. Ayah saya meneteskan air mata, menggendong saya, mengatakan, karena saya kecil, jantung usus semua kelihatan, lemah jantungnya. Ayah saya mengatakan, anakku Akmal tidak akan berumur lama ya Allah. Akan pendek umurnya anak ini. Tapi itu adalah perkataan ayah saya, adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi dalam prediksi Allah berbeda dengan manusia. Alhamdulillah 12 Rabiul Awal kemarin bertepatan Maulid Nabi. Bertepatan itu juga hari ulang tahun saya. Saya berusia 43 tahun. Sampai hari ini saya berdiri di hadapan bapak ibu kakak saudara saya dalam keadaan sehat walafiat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya nama saya ini dalam bahasa Gorontalo disebutkan oleh ibu saya, Te Akmal Boti Te Turangga. Jadi nama saya ini dipanggil-panggil setiap hari Turangga. Tadi saya dari rumah mama saya. Kebetulan mama saya di sini di Biau. Dia panggil dia Mai Te Turangga Boti. Persiapan kita keluar dari mulut rahim ibu. Ada 6 bulan 3 hari. Ada yang 8 bulan 9 hari. Ada yang 9 bulan 10 hari. Ada yang 1 tahun 12 menit 3 detik. Persiapan keluar susah. Dibedah kandungan di cesar. Persiapan kita keluar dari mulut rahim. Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pecah ketuban ibundanya. Keluarlah almarhum diberi nama Sambu Manopo. Keluarlah almarhum menjadi seorang bayi, menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang remaja. Ibunya pernah memerintahkan, wahai anakku Sambu, pergi kau nak berbagi sedekah zakat fitrah. Pergi kau nak berbagi sedekah untuk orang yang berbuka puasa. Pergi kau nak, dicatat rakib atib. Dia pernah menyandang sebagai seorang anak yang soleh. Kemudian tadi saya mendengarkan anak-anaknya banyak. Dia tentu menyandang sebagai seorang ayah yang soleh. Kemudian dia bersama istri tercintanya, dia pernah menyandang sebagai seorang suami yang soleh. Tadi disampaikan oleh ibunda kita, setiap bertemu dia menyapa dengan senyuman, dengan tutur kata. Itu sedekah Bapak Ibu. Hatta tabasuka fi wajhika sadaqah. Meskipun hanya dengan senyuman dari wajahmu, itu adalah bagian daripada sedekah. Oh, kata Ustadz Akmal, senyum bagian daripada sedekah. Senyum ada orang itu bagus, tapi kalau senyum sendiri berarti ngana gila. Jangan kurang saya bilang begini, besok pagi semua lewat di sini kok tidak ada orang bawa kuburan senyum-senyum sendiri. Nantinya mau senyum dengan kuburan. Jadi kita bersedekah itu bukan cuma sedekah dengan uang, tidak. Bersedekah waktu. Bapak Ibu ini datang, sedekah waktu, sedekah langkah kaki, sedekah doa yang lebih dahsyat. Sedekah meringankan beban keluarga, dan kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Makanya pesan saya, ketika ada yang meninggal dunia, tugas kita itu ada 4 perkara. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengangkat keranda jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, Ustaz, imam di mana? Imam berdiri sejajar kepalanya. Itu imam berarti laki-laki. Yang meninggal laki-laki, imam sejajar kepala. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita, imam sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita.